insanlığın dert eyledim derdini nurun ile. Aydınlıktır her yanın uğruna olsun feda bu canım canım. Yüreğimi sar değil hüzün, gidişin var ya hep dolu gözüm. Senle var oldum özüm, senle hayat umutsuzum. Neredesin, nerede o gülen yüzün? Dünya fani, her şey bomboş ve yalan. Nefsim der ki sefalet koyalan bitsin rüya. Artık uykundan uyan, feryadımı yok mu duyan derya. Yüreğimi sar değil hüzün, gidişin var ya hep dolu gözüm. Senle var oldum özüm, senle hayat umutsuzum. Neredesin, nerede o gülen yüzün? Di depan ini masih ada foto. Gel yetiş imdadıma, merhem ol yaralarıma. Sen ümit ışığımsın, bir tek gönlümü sana bağlamışım. Bir tek gönlümü sana bağlamışım. Yüreğimi sar değil hüzün, gidişin var ya hep dolu gözüm. Senle var oldum özüm, senle hayat umutsuzum. Neredesin, nerede o gülen yüzün? Oke sayang. Kita akan tetap mengiringi doa. I praise Allah for sending me you, my love. You found your home and stay with me, and I'm here with you. Now let me let you know, you've opened my heart. I was always thinking that love was wrong, but everything was changed when you came along. Oh, and there's a couple of words I wanna say. For the rest of my life, I'll be with you, I'll stay by your side, honest and true till the end of my time. I'll be loving you. سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ibu Nasni Hajjah Nasni Yunus Kadir Sattung dan seluruh anak menantu cucu, seluruh keluarga yang sama kita hormati, sama kita banggakan.
dan kita tetap mendoakan beliau selalu sehat sehingga hajatan ini tetap berjalan sampai sesuai rencana yang telah direncanakan. Pada Nabiullah Muhammad SAW, mari kita selalu mengirimkan salam dan doa, semoga tetap tercurah kepadanya dan kepada kita yang masih tetap menjalankan ajaran yang dibawa oleh beliau. Disampaikan bahwa acara ini dilaksanakan oleh keluarga besar almarhum HM Yunus Kadir, dan hadir bersama kita Ibu Hajjah Nasni Yunus Kadir Satung bersama anak dan menantunya dan cucu-cucunya hadir menyambut. Agak susah disebut karena kurang sering Ibu Haji Mama Haji. La Satung itu orang tua yang asalnya dari Gasing, bukan dari yang insya Allah akan dibacakan oleh ananda kita atau saudara kita Akmal. Padanya dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم.
Alhamdulillah, pembacaan yang sangat merdu dari ananda kita. Semoga senantiasa mendapat pahala dari sisi Allah, dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang mendengarkan. Selanjutnya, sebelum kita mendengarkan tausiah dari Ustadz yang kita tunggu-tunggu, kita dahului dengan ungkapan hati, ucapan terima kasih yang mewakili keluarga. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Haji Darwis Lantik. Dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu yang insya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama selalu memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hingga sore hari ini kesehatan yang prima masih diberikan kepada kita untuk kita bersama-sama datang menghadiri buka puasa yang dilaksanakan oleh keluarga almarhum Bapak Haji Muhammad Yunus Qadir. Salam dan salawat kenyuan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya menyampaikan sedikit ucapan, saya minta ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafir lahu wa'fu anhu. Semoga doa kita ini mengantarkan almarhum Bapak Yunus Qadir ke Taman Firdaus yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam dan salawat punya kita Rasulullah Muhammad SAW. Ibu Haja Nasmi Satung beserta 8 anaknya, Ananda Wahyuni dengan Helmi Hasan, Ananda Ihyani Yunus Qadir, Ananda Yunan dengan Arni, Ananda Yupadi Yunus Qadir dengan Ananda Andisul, kemudian Ananda Rahmat dengan Novia Yunus Qadir, kemudian Ananda Adnan Yunus Qadir bersama Yayu, kemudian Ananda Yusraini Yunus Qadir bersama Andi Fajar, dan Ananda Yunadir Yunus Qadir bersama Nur. Kedelapan anaknya dan 8 menantunya ini beserta 21 cucunya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebenarnya kepada kita semua telah berkenan hadir di buka puasa kami yang ketiga ini. Yang pertama kami sudah laksanakan di Kolaka, kemudian tanggal 2 kita laksanakan di Makassar, yang ketiga di Minanga kemarin, ini yang keempat, dan insya Allah hari Rabu yang akan datang yang kelima di Bolu, dan terakhir kita akan laksanakan di Karang-Karangan Palopo. Nah, kesemuanya itu adalah karena dukungan bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Untuk itulah kita berdoa, mudah-mudahan Ibu Hanan Yunus Qadir tetap sehat, mencari rezeki, dan rezekinya itu bisa kita keciprat seperti yang kita laksanakan pada kesempatan kali ini. Nah, sekali lagi atas nama Ibu Haja Nasmi Yunus Qadir atau Nasmi Satu beserta seluruh 8 anaknya, 8 anak mentunya dan 21 cucunya menyampaikan penghargaan dan terima kasih, dan semua kita semua senantiasa sehat walafiat dan kembali ke rumah sebentar dalam keadaan selamat dalam perjalanan. Saya kira itulah yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada acara kita ini yang tidak berkenan di hati atau tidak sesuai dengan selera kita, mohon dimaafkan. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ungkapan hati yang mewakili keluarga. Tentu kebahagiaan yang luar biasa dirasakan oleh ibunda kita atau keluarga besar HM Yunus Qadir bersama ibu atas kehadiran kita semua meramaikan buka puasa yang diadakan di Hotel Pantan ini. Dan sebelum Pak Ustaz naik, silakan dipercepat kepada Ustaz kita Bapak Dr. Kandidat
Sam Suryadi P. Salenda. Beliau ini adalah putra Sangalak, Tanah Toraja yang sangat rindu kita mendengar siraman-siraman rohaninya. Dengan hormat kami persilakan. Untuk tausiah Al-Ustadz Muhammad Fatil Al-Fatsham, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, fa bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ala kulli hal. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Man la nabiyya ba'da, amma ba'du. Awalan, hayya bina an nashkurullahi azza wa jal alladzi qad ata'na fursatan jamila wa sihhatan tamma wa barakatan rizq hatta istata'na an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Saniyan, salaman wa tasliman ila habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nasa minadh dhulumati ilan nur aw ila siratim mustaqim. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kini kita dinaungi bulan yang mulia, musim yang agung, yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala telah melipat gandakan pahalanya dan memperbanyak pemberian dan membukakan pintu-pintu kebaikan kepada orang-orang yang menginginkannya. Serta bulan ini diliputi rahmat, ampunan dan pembebasan dari siksa neraka. Disebutkan di dalam kitab Sahih Muslim dan Sahih Bukhari dari sahabat Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, di saat bulan Ramadan datang, dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan diikatlah setan-setan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dibukanya pintu-pintu surga disebabkan oleh banyaknya amal soleh yang dikerjakan oleh orang-orang, sekaligus untuk menggemarkan orang-orang beramal. Sedangkan ditutupnya pintu-pintu neraka dikarenakan sedikitnya kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Adapun diikatnya setan-setan memiliki pengertian bahwa mereka tidak dapat melakukan perbuatan yang biasa dilakukannya di luar bulan ini. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ada sebuah hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan umatku diberikan 5 perkara yang tidak pernah diberikan oleh umat-umat sebelumnya. Apa itu jamaah sekalian? Yang pertama, bau mulut orang berpuasa lebih harum di sisi Allah dibandingkan bau minyak kasturi. Yang kedua, malaikat senantiasa memohon ampunan kepada Allah untuk kita hingga waktu berbuka. Yang ketiga, setiap hari Allah menghias surganya sambil berkata, hamba-hambaku yang soleh ingin melepas beban dan penderitaannya dan rindu untuk memasukimu. Yang keempat, setan-setan yang durhaka dibelenggu agar tidak mencapai apa yang biasa dicapainya di bulan-bulan lain. Dan yang terakhir, Allah akan menerima semua permohonan ampunnya di malam terakhir pada bulan itu. Masyarul muslimin rahimakumullah. Bulan ini adalah bulan istimewa dikarenakan memiliki sejumlah keutamaan yang tidak dimiliki bulan-bulan lainnya. Dimulai dari sholat tarawih yang terlihat padat di masjid-masjid dan musola, tadarrus Al-Quran yang terdengar syiar. Di pentingnya kita memanfaatkan bulan ini untuk mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita ingin menomorduakan ibadah dengan alasan lebih penting mencari rahmat. Justru dengan ibadah itulah kita dapat menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi faktor mendapat sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, unzur maqala wa la tanzur man qala.
nasr minallah wa fadlul karim wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz. Baik Bapak Ibu. Assalamualaikum. الذي أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا تشكرون. صدق الله العظيم وصدق رسول الله نبيه الكريم. Allahumma arhamna bil Quran. Hadirin jamaah Qiyam Ramadan dan yang mau i'tikaf mungkin sudah mulai malam ini i'tikaf 10 hari terakhir Ramadan. Silakan ke masjid-masjid, tidak ke mall kalau mau i'tikaf. I'tikaf itu banyak biasanya selesai mengajar kembali ke masjid tempat i'tikafnya. Begitu yang saya pahami, yang saya baca, yang saya dengar. Tidak boleh sekali keluar dari masjid, boleh, tapi tidak kemana-mana. Oleh Allah yang kita hormati bersama para ulama, para umara yang hadir di tempat ini, Haja Nasni Lasabtu Yunus Kadir yang hari ini memfasilitasi kita menuju surganya Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu yang bapak yang kami hormati, dalam tanun, apakah manusia itu mengira dibiarkan saja mengatakan dia telah beriman sebelum diuji lagi? Tidak ada satupun yang kita jalani, kita sentuh, kita lewati dalam dunia kehidupan kita ini, kita tidak bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh tugas-tugas keduniaan di dunia ini tentu kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu maka Allah memberikan potensi dalam tubuh manusia yang telah diuraikan Allah dalam Al-Quran. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Bapak Ibu, ternyata ketika anak cucu Adam dikeluarkan dari rahim ibunya, dari kita semua yang hadir ini, yang pertama difungsikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari indera yang Allah turunkan ke kita baru 3. Yang pertama difungsikan oleh Allah adalah was-sam'ah, pendengaran. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memfungsikan pertama penglihatan atau tidak memfungsikan hati yang pertama? Kenapa Allah fungsikan pendengaran yang pertama? Rahasia Allah adalah untuk memperdengarkan apa yang telah ada di atas permukaan bumi ini lewat pendengaran itu. Menurut penelitian ilmu kedokteran, dan ini adalah boleh jadi bertentangan dengan sebagian pendapat ulama mengatakan, anak yang lahir itu diazani dan dikomati telinga kanan dan kirinya. Baik yang nasa kita dan melahirkan beneta kira-kira semuanya diasani telinga kanan, dikamati. Ternyata dikaji hadisnya sangat lemah, tidak ada tuntunannya untuk mengkamati, mengazani bayi yang baru lahir. Kalau begitu, term yang benar adalah penelitian ilmu kedokteran mengatakan 40 hari usia bayi itu barulah difungsikan pendengarannya pertama. Waalaikumsalam. Boleh tafadhal al-kandidat doktor Faisal Al-Muttaqin. Beliau ini kedokteran
baru difungsikan pendengaran setiap anak yang lahir. 40 hari kedua baru difungsikan wal absara, penglihatan. 40 hari ketiga, 120 hari menurut penelitian ilmu kedokteran difungsikan wal fuada, hati. Nah, hati Bapak dan Saudara, Bapak lihat komputer, di dalam hati manusia itu adalah pendengaran yang dilihat oleh mata. Semuanya dibawa ke dalam hati. Semuanya itu, kalau daging itu baik, maka baiklah manusia itu. Tapi kalau daging itu rusak, maka rusaklah manusia itu. Itu adalah hati. Yang naden pegau kadang-kadang apa kedo salah los nutulako, itu artinya hatinya rusak. Tetapi kalau ada orang mengerjakan perbuatan baik, maka jangan ditanya, pasti hatinya baik. Ya tabele ke mana kolek itu bahasa lagi, bahasa dulu, bahasa apa macam-macam. Campur rasa ulah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kita mau lihat bagaimana munasabah ayat pada Quran surah Al-A'raf ayat 179. Kita lihat benar jinni wal ins lahudun ulaika humul ghafilun. Kita lihat hubungan ayat yang tadi. An-Nahl 78 dengan Al-A'raf 179. Allah mengingatkan kita, dan kami akan jadikan penghuni neraka bahan baku api nerakanya Allah Ta'ala kebanyakan dari jin dan manusia. Pertanyaannya, kenapa jin dan manusia? Bukan makhluk Allah yang lain, bukankah juga ada batu, ada pohon-pohon, ada yang lainnya sebagai makhluk Allah? Kenapa Allah mengatakan jin dan manusia bahan bakunya api nerakanya Allah Ta'ala? Oh, kita lihat. Ternyata penyebabnya antara lain, walahum qulubuhum la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tidak digunakan hatinya untuk kebaikan, tapi hatinya digunakan untuk menyimpan dendam kesumat dalam kehidupannya. Nah, pertanyaannya, kenapa tadi pada Quran surah Al-A'raf An-Nahl ayat 78 yang pertama difungsikan pendengaran, kenapa yang terakhir diperiksa adalah pendengaran? Kenapa bukan yang pertama diperiksa dulu? Kenapa yang terakhir difungsikan diperiksa? Kenapa? Karena disinilah tempatnya disimpan semua apa yang didengar, dilihat, dan diperbuat oleh manusia, ada pada hatinya tersimpan data-data itu. Al-Quran adalah Nabi dan Rasul Allah yang disaksi kita sebentar. Yang kedua malaikatnya, yang ketiga kita sendiri. Semua tubuh ini, semua ditanyakan menjadi saksi di depan Allah. Kira-kira ada di antara mereka mau berdusta? Di dunia ini boleh jadi kita bisa berdusta siapapun, tetapi insya Allah di hari kemudian Nabi dan Rasul, malaikatnya, dan semua tubuh ini akan bicara di hadapan Allah bahwa hidupnya di dunia sekian tahun dimanfaatkan seperti apa. Semua akan menjawab di hadapan Allah. Oleh karena itu bersyukurlah kita masih sampai pada Ramadan 1444. Bukankah Bapak Ibu sudah minta sama Tuhan? Terakhir di malam takbir, ya Allah, podorantukan di kalau Ramadan 1444. Banyak yang tidak jalankan dalam pemalakan. Tanya karena itu bahasa aslinya yang kami buat di terjemahan Quran bahasa Toraja itu tidak begitu, bahasa halus sekali bahasanya. Saya tidak tahu itu Quran tidak muncul-muncul. Baik Pak, ini sudah pernah dibaca. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta kepada Allah, ya Allah, panjangkanlah usiaku ya Allah sampai pada Ramadan berikutnya. Allah kabulkan dan memberi kesehatan ke kita semua. Ternyata tiba di 1444 Hijriah ini, Ramadan kali ini masih banyak bolong-bolong. Ya ke saya percaya dan kita ini kejadian. Faktanya satu waktu ada seorang pejabat, ya bukan sudah makan sahur bersama keluarganya, bapak dan ibu, kelaparan, dia ke mall jalan-jalan, tidak sengaja tadi dia mau tidak mungkin, masa ayahmu mau makan siang-siang tadi makan sahur sama kita? Tidak, saya yakin mirip sepatunya ayah. Wah, selang payah, wah pucek bapak anak, tidak ada darah di mukanya, tidak tahu bicara apa lagi. Nah, kalau kasus seperti ini Bapak dan Saudara menimpa kita, kira-kira apa yang harus kita katakan sama generasi kita kalau masalah ibadah ini kita sudah mulai dustai keluarga? Hati-hati kita. Oleh karena itu
mau puasa. Kenapa ada orang masih tidak mau mengerjakan puasa? Ada kemarin saya saksikan lagi dalam buka puasanya. Jika dibawa warung-warung kopi, duduk berlindung dari hujan. Ternyata mereka untuk menyaksikan, melihat dan membaca hal-hal yang baik. Ingat Bapak Ibu, di Ramadan ini ada 3 tingkatan yang harus kita pahami dalam konteks Al-Quran. Yang pertama, tahsinul qiraah. Mari kita perbaiki tahsinul Quran, tahsinul qiraah. Sesudah itu tahsinul Quran atau tadabburun Al-Quran, mentadarrus, mentadabburi, mengkaji Al-Quran. Sesudah. Yang ketiga Bapak dan Saudara, Allah fungsikan dalam tubuh manusia adalah walakum adzanul yasma. Siapa yang tidak memfungsikan 3 elemen dalam tubuhnya yang Allah berikan itu dengan sebaik-baiknya, ulaika kal an'am. Mereka itu binatang cerdas, kidong-kidongan. Sebelah sini. Yo. Minta kau tidak fungsikan kontanku. Elemen yang pengalakalan ini, maka ulaika kal an'am, kata Allah, mereka kidong-kidongan. Balhum adalun, lebih sesat dari binatang. Sudah tedong binatang lagi dan sesat lagi. Alhamdulillah. Siapa mereka? Itu ada nama sakka. Tidak berbuat baik kepada sama manusia, suka membantah kedua orang tuanya, menghamili tanahnya orang bukan tanahnya. Tahu dia apa? Di penumpang pesen nenek Najo. Karena sudah sarjana hukum ini cucunya dokter malah dia bikinkan sertifikat tanahnya orang. Rapi itu punana. Sekarang pensiunan pertanahan masih simpan itu surat-surat isian tahun 70-an 60-an. Pantas tabe Buddha Cina patalo. 1, M dibayarkan, dia bikin nakau bisa kuala bolata om, nakau tumba susi nakau garagan ini surat. Jadi dia bikin sertifikat, dibawanya sertifikat tak mau. Malah bikin perkara. Nah itu pengadilan tidak mau lihat hitam putih nakau. Anunya orang Pak, kenapa? Ini sertifikatnya lebih tua daripada sertifikat Bapak. Oh, tak pernah lah bang, mau tahu tanda apa nih? Nah, gafilun. Mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Bapak dan Ibu hadirin jamaah, para buka puasa yang dimuliakan oleh Allah, maka kesimpulannya tidak ada di antara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian kita merugi dalam pelaksanaan ibadah kita ini. Nah, oleh karena itu mari yang pertama masih ada 9 hari, 10 hari insyaallah kita laksanakan puasa karena 2 kali lagi lebaran ini bagaimana Pak Mui? Nggak tahu kalau Mui itu raja 1 kali saja. Cuma orang Islam lebaran Indonesia hari Sabtu. Nah sudahlah, karena di Indonesia ini lebih pintar daripada Nabi. Agama bisa atur-atur turun di Indonesia, pejabat Indonesia ini. Mudah-mudahan tidak ada di tempat ini yang terlibat. Saya kira inilah Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Karena seperti itulah yang kita alami dalam beragama. Tapi tidak berarti moderasi beragama tidak boleh. Tapi moderasi beragama dikembalikan kepada ruh. Agama itu menjadi Islam wasatiyah, adalah Islam tengahan, tidak kiri tidak kanan, tetapi dia lurus sesuai dengan apa dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Saya kira inilah yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu, karena akan dipandu oleh Ananda. Beberapa orang ini akan memandu selawat mengantar buka puasa. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Pertemuan kita hari ini ya mesa kada di Pomate. Oh, kan sengaja atau supaya ya misa kada di Potuo, pantang kada di Pomate. Nah, kau tuh teman kasar kualan na toalia na talang sama artinya itu. Ya cocok ya muto. Nah, saya kira ini Bapak dan Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita sama-sama menutup ceramah buka puasa ini dan dilanjutkan oleh selawat pengantar puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Toraja yang lama merantau. Jadi saya mau lancar tuh bahasa Torayan. Ya. Terima kasih Pak Ustaz, dan atas nama keluarga menyampaikan terima kasih atas kunjungan kita datang di acara buka puasa ini. Permohon maaf sekalian yang
tidak sempat dapat tempat duduk. Semua ini adalah karena kerinduan kita atas acara yang diselenggarakan oleh keluarga besar almarhum HM Yunus Qadir bersama ibu, anak-anak, menantu dan cucu-cucu hadir di sini. Sekali lagi yang tidak sempat dapat tempat duduk, ya silakan Pak Asisten ada ke sini. Pak Asisten 1, silakan. Dan bapak-bapak pejabat yang tidak sempat mendapat tempat duduk, kami mohon maaf. Ya, silakan di sini. Ada tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اغفر الله أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا كريم الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Terima kasih, lagi 2 menit. Jadi kami buka puasa. Allahumma lakal hamd wa bika amantu wa ala rizqika tabdu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad. Di aula Hotel Pantan ini La ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas salah. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله أحسن الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. I strongly feel love, and I have no doubt, and I sing it loud, that I will love you eternally. For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true, to the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life, through days and nights. I'll think of all the look in my eyes, now and forever. I'll be there for you, deep in my heart. Dengan tertib, jangan sampai insya Allah dulu. الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته، فاق الرسل فضلا وعلا أهدى السبلا.
بدلالته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل بدلالته كنز الكرم عذب الكلم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتى ليلة أسرى Dua, tiga.